Selamat pagi pemirsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bukan sekali saja menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Setelah pada Oktober dan November 2022, pada hari Senin 16 Januari tahun ini, Surya Paloh menegaskan sekali lagi sikapnya itu lewat amanatnya kepada seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Meski tetap disampaikan dalam acara internal partai, pernyataan Surya dapat ditangkap merupakan pesan bagi publik luas, khususnya bagi pihak-pihak yang terus mempertanyakan komitmen Nasdem sebagai partai pendukung pemerintahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 18 Januari 2023 dengan tema dukungan total untuk pemerintahan Jokowi bersama saya Lena Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Sudah berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi, tidak ya? Karena ini kan yang disampaikan adalah dari Nasdem ya, Mas Arief ya. Kita akan membahas itu, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini, untuk hari ini. Cadangan tertahan, harga beras naik. Ini kelihatannya kan sebetulnya Mas Arief coba dipecahkan dengan adanya Badan Pangan Nasional ya, yang kita pikir komoditas, ketersediaan dan harganya akan aman. Ini maksudnya cadangan tertahan, ini cadangan siapa dan kenapa tertahan ini, Mas Arief? Kita mungkin harus lihat beberapa faktor yang akhir-akhir ini menjadi isu kita semua ya, yaitu cuaca. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin menjadi salah satu alasan di mana negara kita yang bukan negara yang mudah untuk melakukan atau menuntaskan isu distribusi itu menjadi sebuah faktor atau tidak. Karena sebagai negara kepulauan, kemarin cuaca juga tidak mendukung untuk melakukan distribusi lewat jalur laut. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita cek kepada Bulog. Tapi kalau kita lihat bagaimana di titik-titik di Pulau Jawa pun karena barang juga ikut harganya naik, tapi ya klarifikasi dari berbagai macam sisi kita harus cek juga agar tidak memberikan gejolak atau dampak psikologis yang lebih parah kepada masyarakat. Di dalam berita ini juga dikatakan, Mas Arief, bahwa ini yang mengatakan Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang ya, bertanya tepatnya, kenyataannya dari Bulog, CBP, cadangan beras pemerintah, belum turun sampai saat ini. Buat apa impor beras tapi belum digelontorkan juga? Ini mungkin ya perlu dijawab segera ya oleh Bulog, bagaimana sistem distribusi berasnya ya, Mas Arief. Karena impor beras juga kan bukan pesan sekarang besok datang ya. Jadi ada banyak sekali cadangan ratusan ribu yang masih dalam perjalanan. Oke, kita harapkan itu dan kita segera bisa melihat harga beras yang berangsur-angsur turun karena pasokannya semakin banyak. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2. Halaman dalam di hadapan Anda pemirsa. Ini terkait dengan sidang terbunuhnya Brigadir Joshua. Hakim diharap tegas soal vonis Sambo. Ini kan sudah vonis ya, Mas Arief ya. Ini bagaimana nih, Mas? Bukan vonis, maksud saya sudah dituntut. Tuntutan, ini apakah bisa misalnya lebih tinggi daripada tuntutan seumur hidup? Atau seperti apa? Sangat bisa, karena kemerdekaan hakim dan independensinya kan dijamin oleh undang-undang ya. Jadi salah satu hal yang dirasa oleh wakil Tuhan dari hakim bagaimana mereka menuntaskan sebuah kasus pidana itu menjadi salah satu sandaran yang kita harapkan. Karena kemarin waktu Ricky dan Kuat hanya mendapatkan 8 tahun tuntutan, itu 8 tahun tuntutan ya. Jadi vonis masih lama. Jadi tidak memberikan rasa keadilan khususnya buat pihak korban. Inilah yang pada akhirnya memberikan semacam pressure sekarang pada hakim bahwa rasa ketidakadilan ini harus menjadi bagian dari isu saat dia mempertimbangkan vonis. Tapi di sisi yang lain di dalam berita dikatakan tidak menutup kemungkinan kuasa hukum Sambo mampu meringankan tuntutan kliennya menjadi kurang dari 20 tahun. Ini berarti terbuka juga peluang untuk itu, Mas Arief? Oh iya, makanya kita harus awasi, kita harus suarakan berbagai macam
amanat yang ada di stakeholder dalam kasus ini, khususnya pihak korban, agar hakim terketuk pada sebuah nurani yang amat sangat jadi referensi dari keadilan itu. Gitu. Baik, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena setelah tuntutan kan ada pembelaan, lalu nanti putusan. Iya, kalau diterima, kalau banding begitu ya, masih lumayan panjang juga. Kita tinggalkan dulu tuh, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari kasus yang lain, ini kasus gagal ginjal, Mas Arief dan pemirsa. Keluarga korban pertanyakan ketidakhadiran tergugat. Ini ada sidang perdana gugatan class action yang terpaksa ditunda karena tidak hadirnya beberapa tergugat. Dari 11 hanya 4 perwakilan tergugat. Ini ada beberapa perusahaan farmasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kemenkes yang hadir. Tapi karena 7 lagi tidak hadir, akhirnya ditunda. Bagaimana, Mas Arief? Ini merupakan salah satu aspek beracara ya. Di persidangan itu kan aspek beracara banyak pada dasarnya respon yang pada akhirnya bisa diberikan oleh masing-masing pihak, sehingga karena ini bukan kasus yang menjelang akhir, saya pikir masih ada cara-cara bagi para penggugat untuk bisa mendapatkan keadilan yang pada akhirnya diperjuangkan oleh masing-masing penasihat hukum mereka. Jadi tidak perlu panik dari sekarang, karena aspek beracara itu kan sangat panjang dan alternatifnya banyak. Jadi diperjuangkan saja dulu. Ya, jadi ini bukan akhir ya dari segalanya, masih ada usaha-usaha lain yang bisa dilakukan sambil kita monitor. Betul. Supaya kemudian yang bertanggung jawab ya bertanggung jawab, menunjukkan pertanggungjawabannya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul dukungan total untuk pemerintahan Jokowi. Ini menarik, Mas Arief, karena ditulis dukungan total. Ada beberapa orang yang bertanya, memangnya selama ini tidak mendukung total pemerintahan Jokowi? Atau malah lebih ekstrim lagi, memangnya tidak mendukung pemerintahan Jokowi? Kan ada di dalam partai koalisi pendukung pemerintah. Bagaimana, Mas Arief? Sejak deklarasi pencapresan Anies Baswedan, banyak pihak yang kabur dalam melihat dua hal. Yang pertama adalah menjaga keberlangsungan pemerintahan secara berwibawa dan efektif. Yang kedua adalah kontestasi 2024. Ya, jadi di saat kita masih waktu itu belum ada isu pencapresan dan Anies Baswedan dicapreskan oleh Partai Nasdem, bagian dari pemerintahan yang efektif dan berwibawa di mana di situ ada Nasdem itu tidak pernah dijadikan isu atau dinarasikan apapun yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Tapi saat ini partai ini harus kita awasi karena konsistensi merupakan salah satu bahan atau aspek yang langka di politik untuk bisa kita perlihatkan di masa lalu atau di masa depan nantinya, apakah konsistensi mereka untuk tetap mendukung Presiden Jokowi itu baik atau tidak. Ya, tapi kalau ke depan kita belum bisa lihat. Paling tidak yang ke belakang kita bisa kita bisa elaborasi satu persatu, dan saya pikir butir-butirnya banyak yang bisa kita kita buktikan bahwa konsistensinya baik. Oke. Masalahnya kan ada yang mengatakan begini, Mas Arief. Kalau memang mendukung Jokowi, ya dukung sampai habis. Jangan sebelum pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini selesai, sudah bersikap yang berbeda. Ini kata sebagian orang yang mempertanyakan sikap ini. Tapi itu jangan dijawab dulu karena akan kita bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Dukungan total untuk pemerintahan Jokowi. Dukungan total untuk pemerintahan Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bukan sekali saja menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Setelah pada Oktober dan November 2022, pada Senin 16 Januari, Surya menegaskan lagi sikap itu lewat amanatnya kepada seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Meski tetap disampaikan dalam acara internal partai, pernyataan Surya dapat ditangkap merupakan pesan bagi publik luas.
khususnya bagi pihak-pihak yang terus mempertanyakan komitmen Nasdem sebagai partai pendukung pemerintahan. Nasdem menjadi target sindiran sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 pada Oktober tahun lalu. Dalam isu reshuffle kabinet di awal tahun ini pun, para menteri dari Nasdem dirumorkan bahkan didesak untuk dievaluasi. Betul bahwa evaluasi kinerja adalah hal wajar, bahkan kebutuhan untuk mencapai kemajuan. Namun, desakan evaluasi yang bukan berdasarkan ukuran jelas sangat mudah dibaca sebagai sentimen politik. Bantahan istana tentang tidak adanya reshuffle di Januari tidak serta-merta menghentikan sentimen itu. Friksi memang hal lumrah dalam politik. Namun kemampuan partai dalam merespon friksi juga penting. Sebab ini terkait dengan tanggung jawab terhadap pemilih maupun demokrasi itu sendiri. Respon inilah yang tampak sedang dilakukan Surya lewat pernyataan berulangnya. Dalam lingkup ketika citra dan kata-kata berperan besar, komitmen ada kalanya perlu diulang. Perintahnya agar seluruh kader mendukung kerja pemerintah adalah bagian tanggung jawab sebagai koalisi. Keberhasilan pemerintah memang juga keberhasilan koalisi dan sebaliknya pula soal kegagalan. Namun, tanggung renteng tentu bukan hanya tugas ketua umum. Perintah Surya harus bisa dijawab para menteri dan seluruh anggota fraksi Nasdem. Terlebih, tantangan di 2023 semakin berat dengan adanya perfect storm atau resesi ekonomi global. Program ketahanan pangan, juga mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan bidang kerja para menteri Nasdem di kabinet. Tidak hanya dalam menghadapi resesi, Nasdem memiliki tanggung jawab besar menjaga demokrasi. Setahun menuju pemilu, tantangan demokrasi muncul dengan pengajuan judicial review atau uji materi mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Judicial review ini merupakan upaya untuk kembali ke sistem proporsional tertutup yang justru memundurkan demokrasi. Dengan sistem proporsional tertutup, nama caleg tidak akan muncul di surat suara sehingga pemilih hanya mencoblos partai. Padahal, selama 4 kali pemilu, sistem proporsional terbuka telah menjadi jalan untuk menghasilkan kader yang lebih berkualitas. Kompetisi yang terjadi pun minim konflik. Tanggung jawab terhadap demokrasi inilah yang dipesankan Surya dengan dukungan penuh terhadap sistem proporsional terbuka. Nasdem pun telah menjelaskan jika Yuwono Pintadi yang masuk dalam daftar pemohon uji materi sudah bukan kader partai tersebut sejak 2019. Gugatan Yuwono merupakan sikap pribadi. Secara lebih luas, langkah-langkah Nasdem sebenarnya merupakan potret kedewasaan politik kita. Tanggung jawab partai pendukung dan strategi menuju pemilu berikutnya bukanlah hal yang berbenturan meski tidak linier. Itu pula yang semestinya disadari pelaku politik lainnya, termasuk para parpol, baik yang berada di dalam koalisi maupun oposisi. Persiapan matang menuju pemilu bukan saja hak melainkan tugas peserta. Bersiap tidak berarti membuat parpol koalisi menjadi hambatan, apalagi musuh pemerintah. Parpol yang dewasa adalah yang mampu menjalani setiap peran yang dipilihnya. Peran itu ditunjukkan dengan kerja nyata, bukan serangan sindiran yang memperkeruh suasana. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Ari, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Henry, selamat pagi.
Selamat pagi, Bang Leonard, Bang Arif. Ya, Mas Henry, ketika Partai Nasdem belum di tahun 2024 sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden partainya, banyak orang terutama dari pihak penguasa melihat itu adalah sikap yang berlawanan dengan pemerintahan yang sedang didukung. Jadi dianggap ada dua sikap yang mungkin tidak sejalan. Yang di satu sisi mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai 2024, tapi di sebelahnya ada sikap dari pihak yang sama, dari fraksi atau dari Partai Nasdem untuk mulai menyiapkan diri di 2024. Ini sesuatu yang bisa diterima, memang boleh seperti itu, atau seperti yang banyak dikatakan orang, Mas Henry, ini adalah sikap yang ambigu, ambivalen dari Partai Nasdem. Menurut Anda seperti apa? Jadi saya mencatatnya ada 3 nih, Mas. Yang pertama adalah apakah ada kesepakatan durasi koalisi di pemerintahan, koalisi, gitu ya? Oke. Jadi ada nih kesepakatan, pokoknya sebelum Oktober misalnya atau sebelum September nggak boleh mencalonkan orang lain, dan itu harus menunggu perintah gitu misalnya ya. Oke. Nah, durasi koalisi ini kan belum pernah ada nih kalau menurut saya. Saya nggak tahu kalau memang terjadi MOU di dalam gitu ya, dan rakyat nggak tahu kan beda lagi. Nah, itu apakah durasi. Kemudian yang kedua tentang ritual. Apa yang dilakukan Nasdem ini kan sebetulnya ritual 10 tahunan. Ritual 5 tahunan itu kita mengevaluasi presiden. Kalau bagus seperti SBY, Jokowi itu kan lanjut terus. Nah, ritual 10 tahun itu kita memilih pemimpin baru, menyiapkan pemimpin baru, dan buat partai politik adalah waktunya untuk bersiap demi kelanjutan partai. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya hal yang biasa aja ritual. Yang ketiga, apakah ini gara-gara faktor Anies Baswedan? Oke. Nah, kalaupun faktor Anies Baswedan, faktor sebelah mananya? Apakah karena Anies Baswedan mengalahkan jagonya Pak Jokowi, Pak Ahok gitu ya, waktu di Jakarta? Karena selama di Jakarta justru ini malah relawan Pak Jokowi yang sering bicara kan, Anies Baswedan hanya melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Pak Jokowi waktu jadi gubernur gitu. Oke. Jadi artinya ya dia melanjutkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi saya justru kalau ada yang bilang antitesa, saya nggak ngelihat antitesanya. Nah, kalau dari 3 poin tadi, terutama yang pertama tentang kesepakatan durasi koalisi dan kemudian yang kedua ritual, mestinya sih langkah yang dilakukan Nasdem ini langkah biasa aja gitu. Apalagi kalau terkait ritual, ya biasa aja gitu. Toh sosok Anies Baswedan sebetulnya bukan yang baru juga buat Pak Jokowi kan. Pernah bersama di tim sukses, pernah jadi menteri dan lain-lain gitu. Nah ini menurut saya memang perlu kedewasaan politik aja sih. Menarik yang dikatakan Mas Henry, poin nomor 3, apakah karena memang yang digadang-gadang oleh Nasdem itu memang orang yang ya sering dianggap banyak orang tidak favored oleh Pak Jokowi, atau memang ada hal yang lain? Kalau memang benar begitu, apakah kemudian menjadi logis, menjadi boleh kalau menteri-menteri dari Partai Nasdem memang harus keluar dari kabinet, Mas? Halo? Mas Henry? Ya. Oh iya ya. Jadi gini, kalau tentang itu kan teorinya kan terserah presiden. Kalau Pak Jokowi pasti lebih enak menterinya Nasdem mundur daripada reshuffle menteri Nasdem. Kalau reshuffle menteri Nasdem justru berbalik tuh bolanya, seperti Pak Jokowi menzolimi Nasdem gitu kan. Tapi kalau mundur tuh enak Pak Jokowinya lah, dia kan yang mundur gitu. Sebetulnya kan case ini juga terjadi di partai-partai lain. Partai-partai lain kan juga sudah mendorong calonnya gitu. Golkar dengan Erlangga, kemudian PKB dengan Muhaimin. Dan itu kan nggak masalah gitu. Mereka tetap berada di koalisi gitu. Nah ini menurut saya sih lagi-lagi memang karena faktor Anies Baswedan gitu. Nah harusnya sih saya sih menyarankan ya,
Ini tuh dilihat dari aksi-aksinya Nasdem aja. Aksi Nasdem. Komitmennya Nasdem selama ini kan belum pernah dicabut dan tidak dicabut kan terhadap Pak Jokowi. Saya ingat betul pidatonya Pak Surya Paloh, kecuali memang Pak Jokowi mengatakan tidak membutuhkan Nasdem lagi. Nah, tapi kan selama ini sampai saat ini kelihatannya Nasdem juga berada di jalur pemerintahan gitu. Termasuk di parlemen, kalau Anda lihat di parlemen, apakah fraksi Nasdem tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi sampai saat ini, Mas Henry? Buktinya hal-hal seperti KUHP, terus kemudian Ciptaker kemarin kan lurus-lurus aja. Nah, ini kita lihat aja nanti Nasdem terhadap pembahasan Perpu Cipta Kerja gimana. Yang jelas dari PDI Perjuangan kan juga sudah bersuara melalui Mbak Puan Maharani. Ya. Baik. Ini memang pembelajaran yang cukup baru mungkin ya, bagaimana sikap politik yang tahapannya berbeda dilakukan bersamaan, dan mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk saat ini terima kasih Mas Henry Satrio sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Henry. Mas Arief, singkat saja, kalau melihat konsistensi dukungan ya Nasdem baik di parlemen maupun di eksekutif, di kabinet, sementara ini sejauh ini apakah memang itu tetap dilakukan atau memang sudah ada perubahan sikap pada saat pencapresan Anies Baswedan sudah disampaikan? Dari hasil pengamatan saya tidak melihat adanya perubahan yang signifikan ya. Loyalitas itu konsistensinya terjaga dan kita bisa lihatlah dalam contoh yang paling nyata yang bisa kita kembali lagi kita bawa ingatan kita kembali lagi adalah pada saat tekanan terhadap APBN kita demikian tinggi dan kita harus melakukan refocusing di mana-mana. Pada saat COVID ya? Ya, pada saat COVID. Lalu harga minyak bumi crude kita hadapi juga sangat tinggi, sehingga sementara kita kan juga masih mengimpor BBM crude untuk bikin BBM. Dan disitulah kita diuji. Ya, fraksi Nasdem ini diuji untuk seberapa jauh perhatian mereka terhadap kepentingan negara dan pada saat itu diwakili amat sangat oleh pemerintah. Dan pada saat pemerintah ingin mengurangi subsidi yang pada akhirnya berakibat pada kenaikan harga BBM, di saat semua fraksi menolak, satu-satunya fraksi yang pada saat itu mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi adalah Nasdem. Satu-satunya ya? Ya, dan itu merupakan salah satu tonggak ya yang saya pikir harus sudah mulai diingat oleh seluruh pihak, bahwa konsistensi itu ditunjukkan oleh partai ini sejak kemarin dan kedepannya kita awasi bersama. Pertanyaannya adalah menarik yang tadi dikatakan Mas Henry Satrio, Mas Arief, bahwa poin nomor 3, karena faktor figur yang dicalonkan oleh Nasdem lah yang mungkin membuat sekian orang merasa sudah tidak layak lagi untuk ada tetap di satu kapal, satu perahu dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Apakah itu memang harus demikian? Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita akan bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI. Salam sehat Pak Yunus. Bagaimana Pak dukungan total untuk pemerintahan Jokowi ini? Singkat padat saja Pak Yunus ya, silakan Pak. Siap. Sebagai warga masyarakat NKRI, kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sangat-sangat setuju dengan dukungan total untuk pemerintah Joko Widodo. Kemudian, kami ada etika budaya di pelosok Kalimantan Utara dan saudara kami yang di Kaltim, Kabupaten Berau. Kami saling silaturahim. Oleh sebab itu, karena hanya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, 9 bulan, 23 hari masa jabatan Pak
Presiden Republik Indonesia, kami mohon dari pelosok Kalimantan Utara supaya jalan tol antara Kabupaten Berau, Kaltim dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dibuat. Itulah hadiah. Dan kalau ukurannya tidak jauh, Pak, hanya 110 km kalau jalannya lenggok-lenggok, belok-belok. Tapi kalau dibuat tol mungkin sekitar hanya 68 km. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus Luat ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arief. Ya, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Silakan Pak John. Ya, dukungan fraksi Nasdem mendukung total ya untuk pemerintahan Jokowi. Ya, artinya kalau saya nilai partai politik yang paling komitmen itu sebenarnya konsekuen komitmen itu ya Nasdem. Karena begini, ya 2014, 2019 yang berani memasang tagline, cuma partai Nasdem saya tengok, ya Nasdem partainya Jokowi presidennya. Cuma Nasdem yang berani memasang itu, artinya seorang sosok Surya Paloh ini akan mendukung sampai 2024 sampai habis jabatan. Ini komitmen yang luar biasa, tapi dipesongkan ke sana, dipesongkan ke sini. Gara-gara mengangkat mencalonkan Anies itu hal yang berbeda sebenarnya. Tapi begini, Bung Leo, ya kalau saya ambil pepatah kami, ini sebenarnya riak-riak kecil, ya riak-riak kecil. Apalagi saya agak bingung juga sebagai semenjak Anies dicalonkan oleh Nasdem, ini seolah Indonesianya kan kiamat besok. Iya, bingung juga kita. Ada yang upaya ini, upaya ini. Jadi cobalah kita dewasa berpolitik. Apa itu kata Surya Paloh itu ketua itu, ya? Orang yang memperbaiki republik ini ke depan sesuai dengan Pancasila. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Saya singkat saja. Yang penting intinya saya setuju dengan jawaban Pak John Veto penelpon kedua. Setuju. Karena begini, memang saya amati partai paling komitmen terhadap dukungan pemerintahan Pak Jokowi itu hanya Pak Surya Paloh, Nasdem. Sejak dulu saya amati, tidak pernah pimplan. Nah, dukungan itu kan dinyatakan sampai akhir masa periode Pak Jokowi nanti. Nah, masalah Pak Surya Paloh mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, itu artinya ya beda masalah dulu. Artinya justru Pak Surya Paloh, Nasdem selangkah lebih maju. Makin cepat kan makin baik, kata Pak Yusuf Kala. Makin cepat makin baik, slogannya gitu dulu kan. Lebih cepat lebih baik. Masalah yang tunggu-tunggu injury time ya itu juga hak mereka juga lah. Ya pokoknya intinya Pak Surya Paloh itu mendukung, saya setuju sekali. Masalah mencalonkan Anies itu hal yang beda itu loh. Ya nanti ramai di 2024 gitu, Metro TV, gitu aja pemahamannya. Saya setuju dan jangan dicampur adukan dengan pencalonan Pak Anies Baswedan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Nah ini kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi Mas Arief. Beberapa pemirsa tadi dipertegas juga oleh Pak Sukarwan. Apakah karena figurnya yang dicalonkan oleh Nasdem yang membuat kemudian ramai ini orang menganggap sudah tidak sejalan? Menteri-menteri harus keluar dari kabinet. Kalau memang mau berbeda dari sekarang. Atau kalau memang mau berbeda 2024, kenapa mulai dari sekarang diumumkan ya? Bagaimana Mas Arief? Tadi kita mendengar banyak sekali suara publik yang pada dasarnya mereka sudah mengerti dan kita tidak bisa meng-underestimate pemahaman politik mereka ya. Dan itu merupakan salah satu tanda yang baik ya. Dan ini harus dikembangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berwibawa sampai 2024 dan kontestasi politik 2024 itu harus kita bedakan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan itulah yang pada dasarnya kita sekarang ingin lihat ya.
apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem kemarin dan ke depan. Yang kemarin kita lihat berbagai macam buktinya, dari misalnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Itu Nasdem ada di depan. Itu sangat tidak populer sebetulnya. Sangat tidak populer, dan bahkan ketua umumnya pun bilang bahwa ini bodoh atau setia. Ya. Lalu ada beberapa hal yang juga kita harus jadikan tonggak pada saat pengesahan anggaran IKN, Undang-Undang IKN. Itu merupakan salah satu hal yang juga menjadi salah satu contoh ya, yang bisa diperlihatkan di saat banyak sekali pihak yang meragukan, Nasdem ada di depan. Dan juga ada beberapa produk-produk legislasi yang pada dasarnya sekarang kalau kita ngomong dukungan kan kita tidak bisa ngomong dukungan tentang kebijakan pemerintahnya saja, tapi juga bagaimana proses legislasi yang ada di parlemen, karena itu juga merupakan salah satu PR yang sekarang harus ada di tubuh Nasdem. Karena ada menterinya, lalu ada anggota parlemennya. Nah, banyak sekali produk-produk legislasi yang pada dasarnya menanti untuk menjadi bahan pembuktian. Ya, sekarang PDP, Undang-Undang PDP sudah diundangkan, dan itu merupakan salah satu hal yang harus sudah kita perlihatkan bahwa itu adalah dukungan pada pemerintah. Perlindungan data pribadi itu ya. Undang-undang penyiaran, undang-undang revisi Undang-undang ITE, dan itu semuanya merupakan salah satu hal yang kita bisa lihat nanti ke depan seperti apa. Kalau ada yang berpendapat, Mas Arief, tadi yang dikatakan Pak Sukarwan, kalau Pak Sukarwan sih bisa memahami bahwa mengumumkan dari sekarang mau mengumumkan injury time juga tapi beberapa orang yang mengatakan, loh, kenapa sih pagi-pagi sekali sudah mengumumkan, kan toh pencalonan saja nanti baru tahun ini 2023, sementara sudah dari tahun lalu itu dilakukan. Itu bagaimana? Yang namanya politik itu kan penuh dinamika ya, bahwa yang namanya politik juga kita harus pahami tidak ada yang namanya persahabatan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, kepentingan abadi inilah adalah sesuatu yang juga kita saksikan bersama-sama. Yang namanya kepentingan politik itu kan sangat-sangat dinamis. Dan 2024 Presiden Jokowi juga sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Jadi bagi para pendukungnya, salah satu hal yang harus dipahami adalah hal tersebut. Dan karena kepentingan abadi itulah yang ada, kita juga harus paham yang namanya koalisi pasti akan berbeda. Dan kepentingannya akan berbeda, apalagi kontestannya juga akan berbeda. Dan di situ merupakan salah satu hal yang kita harus pahami dari sekarang. Sehingga apabila ada orang yang masih harus berkutat pada prinsip-prinsip pasca 2024, itu saya pikir kita harus gugah mereka dari saat ini. Dan saya pikir step by step ya, tadi kita lihat suara publik ternyata tidak sebegitu buta atas perbedaan ini, atas dua hal yang harus kita bedakan. Tapi ini merupakan salah satu perjalanan yang harus kita lihat. Apakah Partai Nasdem bisa mengkomunikasikan diri, mengkomunikasikan ini kepada publik atau tidak. Karena kalau mereka tidak bisa mengkomunikasikan hal ini kepada publik, masa depan partai mereka hanya akan terganggu oleh sebuah pemahaman yang pada dasarnya amat sangat simpel untuk bisa mereka jelaskan. Tadi di bagian mana ya, Mas Henry Satrio tadi, Mas Arief mengatakan bahwa waktu saya tanya apakah artinya sekarang menteri-menteri dari Nasdem itu memang harus keluar dari kabinet, Mas Henry menganalisa mengatakan kalau dikeluarkan itu dalam tanda petik merugikan Jokowi, malah menguntungkan Nasdem. Dan untuk Jokowi memang lebih bagus kalau menteri-menteri dari Partai Nasdem lah yang mundur. Apakah itu yang harus dilakukan, mundur dari kabinet? Kita harus kembali bahwa keanggotaan setiap pihak ada di kabinet itu adalah prerogatifnya presiden. Dan dua hal yang pada akhirnya menjadi aspek untuk berada di situ atau di luar dari itu adalah ya kinerja atau situasi politik atau kebijakan politik. Dan seperti hal yang kita lihat per detik ini, kebijakan politik atau arah politik atau pertimbangan politik itu belum menjadi satu hal yang diambil oleh presiden. Dan salah satu komitmen yang ditunjukkan oleh partai dan ketua umumnya adalah setia sampai 2024. Sehingga setia sampai 2024 yang diinterpretasikan oleh Nasdem adalah berada di dalam kabinet sampai presiden mengambil kebijakan politik dan mengusung kerja terbaik mereka. Saya pikir sih itu yang harus kita lihat. Ini pembelajaran yang memang
di beberapa tahun yang lalu, masa-masa yang lampau kan kita belum pernah lihat ya, Mas Arief. Biasanya kita akan melihat karena memang continuity, tadi Mas Henry juga sudah mengatakan siklus 10 tahunan, karena continuity kita tidak melihat sikap yang berbeda atau dua sikap yang berbeda dilakukan oleh sebuah partai di saat bersamaan. Pembelajaran ini apakah kemudian masyarakat bisa menangkap, termasuk terutama elit-elit partai? Karena kalau kita melihat yang menyuarakan supaya Nasdem keluar dari kabinet, yang mengatakan bahwa Nasdem ini bermain dua kaki, itu kan justru suara-suara dari elit-elit partai. Nah, apakah kemudian justru elit-elit yang harus lebih banyak belajar kalau kita dengar penjelasan atau pendapat dari pemirsa kita, atau memang rakyat Indonesia yang sudah terdidik politik lebih baik dari para elit partai? Bagaimana, Mas? Betul Leo, tadi makanya saya agak tergelitik ya dengan tiga pemirsa tadi. Ternyata pemahaman politiknya sangat-sangat tinggi. Mereka sudah bisa membedakan mana permainan-permainan sesaat yang pada akhirnya mereka hanya baca sebagai riak-riak kecil. Dan itu tadi, dan itu merupakan salah satu indikasi di mana kita tidak terlalu harus takut, khawatir, dan pesimistik tentang pemahaman politik mereka. Sehingga kalau kita sekarang mau fokus, lebih baik fokus pada kinerja. Bagi para menteri yang ada di kabinet, mau itu Nasdem atau bukan. Karena pembuktian ini bukan hanya bagi kementerian atau mereka atau para menteri, tapi pada Jokowi secara keseluruhan, dan bagaimana legasi itu dibentuk. Kalau sekarang para menteri itu tidak bisa memberikan kontribusi tentang bagaimana legasi yang akan dibentuk dan ditinggalkan oleh Jokowi, saya pikir ya itu adalah alasan kenapa mereka harus diberhentikan dan dikeluarkan. Tapi di luar itu semua kita lihat bahwa pemahaman politik publik itu sangat-sangat baik karena mereka sudah bisa melihat bagaimana manuver elit bisa membedakan dan mereka anggap sebagai riak-riak kecil. Ini yang kita bicarakan kan juga bagian dari pemikiran kita dan usaha kita menyumbangkan sesuatu yang positif untuk bangsa. Tapi kalau bicara presiden, Mas Arief, di sekitar presiden ini kan banyak orang-orang yang juga punya kepentingan masing-masing, yang banyak orang sering sebut pembisik-pembisik. Dan mungkin pembisik-pembisik ini mengerti betul apa yang kita bicarakan, mengerti betul yang disampaikan pemirsa, tapi karena punya kepentingan yang berbeda, membisiki hal yang berbeda. Seorang Presiden Joko Widodo dalam kondisi seperti ini seharusnya seperti apa? Ini tentunya dengan segala hormat kepada Presiden, tapi ini sumbangan pemikiran kita. Bagaimana, Mas Arief? Saya melihat perjalanan beliau dalam memutuskan berbagai macam hal-hal yang krusial itu cukup memberikan pertimbangan-pertimbangan dan menggunakan berbagai macam argumen yang amat sangat beragam. Orang yang berada di posisi yang amat sangat puncak itu bisa melihat 360 derajat dengan sangat baik. Dan saya mengamati bahwa proses pengamatan yang dilakukan oleh Presiden itu jarang sekali luput untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek. Dan sudah banyak sekali momen-momen yang kita lihat seperti waktu 2 tahun kita menghadapi COVID. Banyak sekali dilema-dilema yang harus kita ambil. Dan pada dasarnya beliau lolos dan lulus. Jadi itu yang merupakan salah satu harapan kenapa kita masih tetap bisa optimis untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di istana, di mana beliau dikelilingi oleh orang-orang yang punya banyak sekali kepentingan. Dan kepentingan saya adalah kita akan lanjutkan selepas jeda, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau melihat dukungan selain menteri di kabinet, tentunya fraksi yang harus juga menyatakan dukungan dengan konsisten. Karena di beberapa masa yang lalu pernah ada partai yang ada di kabinet, tapi wakilnya di parlemen justru berseberangan dengan menteri-menterinya yang ada di kabinet. Yang harus dilakukan oleh Nasdem kalau memang mau mengatakan betul dukungan total untuk Jokowi itu apa? Salah satunya adalah mengusung berbagai macam program
prolegnas ya, yang prioritas. Itu pada tahun ini saja usulan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sebanyak dengan usulan DPR. Sehingga itu merupakan salah satu tugas yang menurut saya tidak terlalu sulit, tapi sangat penting untuk dilihat publik bahwa dukungan dari fraksi merupakan dukungan yang total yang ada di parlemen dalam bentuk legislasi. Dan ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadi nilai tambah yang bisa mereka ungkapkan kepada publik bahwa usulan-usulan pemerintah dalam berbagai macam program legislasi itu didukung juga oleh anggota fraksinya. Kalau bicara persiapan tadi Pak Soekarwan sih sudah mengkonfirmasi ya bahwa ya itu hak masing-masing partai politik mau mempersiapkan dari tahun lalu, tahun ini, atau bahkan last minute untuk presidennya itu silahkan saja. Tapi kalau melihat parpol bersiap itu lebih awal itu apakah memang salah atau memang seperti apa Mas Arif? Saya tidak melihat adanya pelanggaran ya dalam hal ini. Kita bicara soal legal formal aja ya. Kalau kemarin ada yang bilang begitu. Di dalam undang-undang pemilu tidak ada yang bilang bahwa bersiap lebih awal itu melanggar undang-undang. Jadi saya pikir kita berpatokan pada hal tersebut saja, dan saya pikir rakyat juga sudah bisa membacanya bukan dalam perspektif yang negatif gitu ya. Tapi mereka bisa melihat itu sebagai bagian yang positif dari sebuah ritual 10 tahunan yang tadi dibilang oleh Mas Henry. Melihat pengalaman yang tadi juga sempat Mas Arif katakan dari seorang Presiden Jokowi yang ketika mengambil keputusan bahkan di keadaan genting pun selalu mempertimbangkan banyak hal. Kalau setelah kita berusaha memberikan sumbangan ini, pembisik-pembisik tetap menyuarakan untuk bertindak sebaliknya, keluarkan Nasdem dari kabinet, benar-benar kemudian berseberangan, apa yang kita yakini akan dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo? Kita melihat ya, ada beberapa keputusan yang sangat urgen dalam hal keanggotaan seseorang di kabinet atau di posisi-posisi tertinggi negara, yang pada dasarnya menjadi bagian dari pressure yang diberikan oleh parpol atau ketua umum parpol kepada presiden dalam kurun waktu dari 2014 sampai sekarang. Itu kan memperlihatkan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mendesak presiden untuk meminta agar orang tersebut harus jadi A, B, C. Ya. Dan di situ Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa dia nggak punya tuan. Jadi saya berpikir bahwa pertimbangan akan selalu ada, keputusan akan selalu dibuat, tapi apakah akan favored untuk condong kepada A, B, C, itu semuanya akan tetap dilakukan. Namun satu hal yang selalu menjadi kebijakan atau pertimbangan utama adalah kepentingan publik dan kepentingan negara. Kita harus berpegang pada hal tersebut dan kita awasi juga di waktu yang sama, karena kebijakan presiden adalah kebijakan yang berdampak pada kita semua, sehingga tidak ada salahnya untuk kita kawal sekarang dan ke depan sampai 2024. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menjadi sumbangan ya yang positif untuk pemerintahan Jokowi. Dan kita optimis melihat sikap pemirsa tadi, bahwa saya termasuk yang harus mengakui Mas Arif, bahwa saya selama ini suka underestimate. Ternyata masyarakat kita sudah sangat dewasa melihat percaturan politik di Indonesia. Kita berterima kasih kepada Mas Arif Suditomo. Terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Leo, pagi. Pemirsa, para partai politik baik yang ada di dalam koalisi maupun oposisi harus melihat bahwa persiapan matang menuju pemilu bukan saja hak, tetapi tugas para peserta. Bersiap tidak berarti kemudian membuat parpol koalisi menjadi hambatan, apalagi musuh pemerintah. Partai politik yang dewasa adalah yang mampu menjalani setiap peran yang dipilihnya. Peran itu ditunjukkan dengan kerja nyata, bukan serangan sindiran yang memperkeruh suasana. Tayangan editorial Media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.